Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bu Por dan Bu Pipin. Selamat Selamat malam Ibu Susi. malam, Bu. Iya, apa kabarnya Bu Por hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Susi. Bu Susi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bu Pipin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Ya, oke. Sebelumnya saya sebagai pengamat pada percakapan kucing kita malam ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada coach ya. Di sini yang berperan sebagai coach itu Bu Por ya? Iya, betul Bu. Iya, sedangkan Bu Pipin sebagai coachnya, iya Bu? Ya, betul Bu. Ya. Jadi dari percakapan kucing pada pertemuan kita kali ini, saya mau bertanya kepada coach, ini kira-kira kompetensi inti apa yang ingin dikembangkan Ibu Fornita sebagai coach pada percakapan kucing kita hari ini? Oke, baik. Terima kasih Bu Susi. Tentunya dalam praktek coaching ini saya harus mindfulness ya, kehadiran penuh di mana saya sebagai coach hadir penuh untuk mendengarkan apa yang akan di-sharingkan oleh coaching. Kemudian saya sebagai pendengar aktif mendengarkan, kemudian yang tentunya saya bisa mengarahkan si coaching untuk bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oke. Lalu kira-kira nih, kalau dikembangkan, yang ingin dikembangkan lebih detail atau lebih spesifiknya itu di kompetensi inti yang mana, Bu Por? Kalau yang ingin saya kembangkan lebih lagi tuh mungkin di alurkannya ya Bu ya. Di mana ketika dalam praktek coaching ini urutannya itu lebih nampak, lebih urut seperti itu. Jadi lebih jelas. Oh iya, alur percakapannya ya, alur tirta, percakapan kucing dengan menggunakan alur tirta. Jadi itu yang ingin Bu Por kembangkan ya pada pertemuan kita kali ini. Oke. Sekarang kalau Bu Pipin nih, apa sih percakapan kucing temanya kita pada pertemuan kali ini? Oke, baik. Terima kasih Bu Susi. Di sini nanti saya akan men-sharingkan ya beberapa kendala yang saya hadapi di akhir-akhir ini, khususnya di dalam pembelajaran di kelas. Ini saya mengalami beberapa hal dalam proses belajar mengajar itu, peserta didik itu kurang aktif dan kurang antusias ya. Jadi di sini saya mau sharing-sharing, ingin mendapatkan ide pencerahan yang nanti saya akan konsultasikan ke dalam percakapan coaching ini. Oke, gitu ya kira-kira gitu. Oke, untuk selanjutnya kita mulai percakapan coachingnya. Silakan. Silakan, Bu Por. Baik, diawali dengan Bu Pipin sebagai coaching. Oh, selamat pagi Bu Fornita. Selamat pagi Bu Pipin. Apa kabar nih Bu Pipin? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Bu Pipin. Mohon maaf nih Bu Pipin. Sepertinya kok Bu Pipin kelihatan lesu ya? Apa Bu Pipin sedang ada masalah? Iya Bu, sebenarnya saya ini lagi pusing Bu.
Kira-kira apakah Bu Fornita ada waktu luang? Oh, tentu Bu. Tentu saja saya ada waktu luang. Kebetulan ini saya sedang jam kosong Bu. Bagaimana ya Bu ya? Baik Bu, kalau tidak merepotkan Ibu Fornita, saya ingin sharing Bu tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini di dalam proses pembelajaran di kelas saya. Kira-kira gimana Bu? Apakah bisa? Bu, dengan senang hati saya siap mendengarkan keluh kesah Bu Pipin ya. Menurut Bu Pipin, apa yang ingin Ibu Pipin harapkan dari obrolan ini ya Bu ya? Saya itu inginnya bisa mendapatkan ide ya Bu ya, supaya proses pembelajaran di kelas saya itu menjadi lebih menyenangkan dan lebih menarik Bu. Oh, seperti itu. Oke. Mungkin Bu Pipin bisa coba ceritakan hambatan yang Bu Pipin hadapi, Bu. Iya Bu, jadi sekarang ini saya merasakan di dalam pembelajaran saya itu murid-murid kelihatannya tidak antusias, kemudian juga kurang aktif ya Bu ya selama kegiatan pembelajaran. Mereka itu nampak kurang, ya intinya semangat ya Bu ya di dalam mengikuti pembelajaran saya. Seperti itu Bu yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oke. Menurut Bu Pipin, kira-kira hal apa nih Bu yang membuat murid Bu Pipin itu kurang antusias, kurang semangat dalam mata pelajaran Ibu? Mungkin ya Bu ya, karena saya menyampaikan pembelajaran itu kebanyakan menggunakan ceramah ya Bu ya sepertinya. Jadi murid-murid bosan ya untuk memperhatikan, apalagi kalau dilihat dari jam mengajar saya, kebetulan saya ini mendapatkan jam mengajar di sesi siang Bu. Jadi dengan kondisi anak yang sudah capek ya, kemudian ditambah saya mungkin banyak ceramahnya ya Bu ya, jadi di situ membuat murid-murid itu bosan ya dalam mengikuti pembelajaran saya. Mungkin saya berpikirnya seperti itu ya Bu ya. Oh, seperti itu. Baiklah. Kira-kira mengapa Bu Pipin berpikir demikian, Bu? Ya Bu, karena di dalam pembelajaran saya itu saya amati pasti ada di antara murid-murid itu yang tidur ya. Kemudian ada juga siswa atau murid itu kurang fokus juga. Setiap kali saya memberikan pertanyaan, ada aja pasti tidak bisa menjawab. Padahal di sini saya sebagai guru itu sudah berusaha semaksimal mungkin, sedetil mungkin untuk menjelaskan kepada murid-murid Bu. Tapi setelah saya berikan pertanyaan, saya ingin menguji apakah murid-murid itu betul-betul paham dengan materi yang saya berikan, ternyata hasilnya juga kurang maksimal, tidak bisa menjawab murid-murid tadi Bu. Nah ini yang kadang-kadang membuat saya menjadi kecewa. Ya sudah mengajar maksimal, tapi ternyata murid-muridnya tidak bisa menerima dengan baik ya Bu ya. Nah ini yang membuat saya menjadi lesu ya, merasa gagal ya untuk bisa memberikan pembelajaran yang baik untuk siswanya, seperti itu Bu. Oke, berdasarkan hal-hal yang sudah Bu Pipin jelaskan tadi, mungkin kita bisa lebih detail lagi ke sumber belajarnya, Bu.
Kira-kira Bu Pipin menggunakan sumber belajar apa nih Bu dalam pembelajaran? Ya, jadi kalau di pelajaran saya, Bu ya, itu murid-murid masing-masing memiliki satu buku teks ya, yang dipinjami dari perpustakaan sekolah. Nah, ini menjadi buku pegangan untuk murid-murid dalam pembelajaran di kelas. Nah, saya menggunakan buku teks itu, Bu. Oke. Menurut Pipin, apa nih Bu yang bisa membuat murid-murid merasa lebih semangat lagi, lebih antusias, lebih aktif dalam mengikuti pelajaran, Bu? Ya, Bu. Jadi sepertinya saya mulai berpikir akan membuat semacam media pembelajaran ya Bu ya, yang tentunya mungkin ini akan menjadi daya tarik bagi si murid tadi ya Bu ya. Saya nanti cobalah mencari beberapa referensi di YouTube ya, yang nanti bisa memudahkan saya untuk menyusun media pembelajaran yang harapannya juga bisa menampilkan beberapa materi pembelajaran yang menarik ya Bu ya untuk siswa ya nanti. Betul sekali itu Bu Pipin ya. Mungkin selain itu, selain yang Bu Pipin sebutkan tadi dengan media pembelajaran yang menarik, kira-kira apakah ada lagi Bu yang bisa membuat murid-murid menjadi lebih antusias, lebih aktif, dan bersemangat dalam pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut lebih menyenangkan? Ya Bu, jadi selain media pembelajaran, mungkin saya juga akan memikirkan metode ya Bu ya, yang nanti akan saya praktekkan atau terapkan dalam pembelajaran. Kalau selama ini saya kebanyakan ceramah, mungkin nanti akan saya variasikan ya Bu ya. Sepertinya saya akan menerapkan karosel ya Bu ya. Ini ya saya baru teringat, ini dulu pernah saya terapkan juga di dalam pembelajaran saya. Ternyata saat itu saya amati murid-murid ini sangat antusias Bu. Mereka aktif ya karena saya memberikan beberapa pertanyaan yang nanti secara bergilir itu akan diberikan kepada kelompok-kelompok berikutnya. Nah, menurut saya itu Bu ya, saya jadi teringat itu menjadi menarik sepertinya. Nanti kebetulan juga materinya minggu depan itu cocok, sepertinya akan saya terapkan Bu. Sekali Bu Pipin ya, saya juga sependapat dengan Bu Pipin nih Bu. Saya yakin ketika Bu Pipin menggunakan metode pembelajaran yang tepat, kemudian media pembelajaran yang menarik dan interaktif, saya yakin murid-murid menjadi lebih bersemangat lagi, lebih aktif lagi, antusias lagi dalam pembelajaran. Nah, sekarang nih Bu, jadi sekarang apa rencana aksi Pipin dalam menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Berarti nanti yang pertama tentu saya harus segera menyusun rencana pembelajarannya dulu ya Bu ya. Jadi saya akan membuat RPP yang tentunya memvariasikan dari media pembelajaran dan metode pembelajaran yang nanti akan saya gunakan Bu. Terus kemudian yang kedua pastinya saya akan langsung mencari beberapa referensi yang banyak ya, nanti mungkin di YouTube ini yang bisa mendapatkan gambaran ide saya untuk membuat media pembelajaran yang nanti bisa membantu saya, yang saya akan terapkan di dalam pembelajaran, sehingga harapannya nanti murid-murid saya akan menjadi menyenangkan ya Bu ya untuk mengikuti pembelajaran saya. Seperti itu Bu sepertinya. Oke. Selain yang Bu Pipin sebutkan tadi, apakah ada rencana lainnya Bu?
Iya Bu, ini saya pastinya juga nanti akan sharing juga dengan Ibu Fornita nih terkait dengan pembuatan media pembelajaran. Kira-kira Bu Fornita gimana nih? Bisa kan membantu saya? Karena kalau saya perhatikan di kelasnya Bu Fornita, itu murid-murid ini juga sangat antusias loh. Bu Fornita banyak sekali menggunakan media-media pembelajaran yang interaktif di dalam kelasnya kan. Nah, boleh dong Bu nanti bantu saya untuk bisa membuat media pembelajaran yang menarik seperti Ibu ya. Boleh Bu, tentu saja dengan senang hati nanti kita berkolaborasi ya Bu Pipin ya. Ya, betul. Baik Bu Pipin. Oke. Lantas Bu Pipin, apa komitmen Bu Pipin terhadap rencana aksi Bu Pipin tersebut? Ya, jadi berarti besok ini harus saya segera mulai ya Bu ya, mulai dari membuat RPP nih Bu sepertinya Bu. Karena minggu depan itu sudah ada jadwal pembelajaran. Jadi saya mulai besok deh akan mempersiapkan beberapa mulai dari RPP media pembelajaran yang tentunya nanti bisa berjalan maksimal di hari H. Oke, baik Bu Pipin. Oke, untuk tindak lanjutnya Bu Pipin, kira-kira berapa lama ini Bu Pipin terhadap rencana aksi yang sudah Bu Pipin terapkan tadi? Ya kurang lebih 1 minggu ya Bu ya. Karena minggu depan kan ada pembelajaran ya, jadi harapannya saya juga sudah bisa menerapkan apa yang saya rencanakan ini. Nah, jadi nanti minggu depan saya akan cerita lagi deh terkait dengan perkembangan pembelajaran yang ada di kelas saya kepada Bu Fornita lagi, supaya nanti Bu Fornita bisa tahu ya kira-kira ada nggak perubahan di kelas saya ya Bu ya, nanti akan saya ceritakan deh kepada Bu Fornita. Baik Bu Pipin, 1 minggu lagi saya tunggu ya Bu Pipin, nanti kita sharing lagi, kita lihat progresnya ke depannya bagaimana. Siap Bu. Baik Bu Pipin, keren sekali. Saya sangat mengapresiasi sekali dan mendukung semua rencana aksi Bu Pipin yang sudah Bu Pipin paparkan tadi ya. Semoga apa yang telah Bu Pipin rencanakan tersebut bisa terrealisasi dan berjalan dengan lancar tanpa halangan sesuai dengan harapan Bu Pipin dan tentunya murid-murid, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan Bu Pipin bisa tercapai. Amin. Amin ya. Oke, terima kasih banyak ya Bu Fornita atas waktunya. Saya sudah mendapatkan pencerahan ini. Nah, besok saya semangat nih untuk memulai merencanakan yang sudah tadi saya sharingkan. Oke, sama-sama Bu Pipin. Tetap semangat ya. Siap, terima kasih Bu Fornita. Saya izin dulu ya Bu ya. Oke, silahkan. Baik, demikian tadi percakapan coaching antara Ibu Pipin dan Ibu Fornita. Terima kasih. Oke. Baik, setelah saya mendengarkan, mengamati percakapan coaching antara Bu Pipin sebagai coach dan Bu Fornita sebagai coach, ini menurut saya sudah sangat bagus, baik Bu Fornita sebagai coachnya dan Bu Pipin sebagai coachingnya. Jadi sudah terlihat sangat bagus itu menurut saya. Nah, kalau tadi kan Bu For kompetensi yang ingin dikembangkan itu lebih spesifik pada
percakapan coaching dengan alur tirta. Nah, di sini saya melihat semuanya sudah nampak dari tujuan. Bu Pipin mengutarakan apa yang ingin dicapai pada akhir sesi percakapan coachingnya itu sudah tampak. Terus identifikasi masalah yang dihadapi Bu Pipin sebagai coach juga terlihat sangat jelas. Lalu Bu Pipin juga bisa menemukan ide baru atau rencana baru yang berupa rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat begitu. Jadi semuanya sudah nampak, rencana aksinya sudah nampak sekali, sudah bagus, bisa menggali potensi dari coachingnya tadi. Jadi bisa menghadapi masalahnya, bagaimana menyelesaikan masalah anak yang kurang semangat dalam pembelajaran di kelas Bu Pipin. Terus tanggung jawabnya juga sudah nampak sekali. Jadi di sini Bu Pipin sesegera mungkin akan mempersiapkan rencana aksi yang sudah yang didapatkan dari percakapan coaching tadi. Jadi untuk alur tirtanya Bu For ini sudah sangat bagus sekali. Lalu untuk mendengarkan aktif, tiga kompetensi inti dalam percakapan coaching tadi ya juga nampak, mendengarkan aktif dengan anggukan kepala, dengan kata oke, iya, itu sudah bagus juga. Lalu kehadiran penuh, ya Bu For sebagai coach ini sudah dengan kesadaran penuh menghadirkan baik dari pikiran dan badannya pada posisi untuk menanggapi masalah yang dihadapi oleh si Bu Pipin sebagai coach tadi, coachee ya. Lalu pertanyaan berbobot. Nah, ini juga sudah bagus sekali. Jadi pertanyaannya juga sudah bagus, terbuka, tidak mengandung asumsi. Ibu Pipin sebagai coachee juga sudah bagus, sudah mengutarakan sesuai dengan alur tirta apa tindakan-tindakan yang akan diambil setelah percakapan coaching dengan Ibu Kornita sebagai coachnya tadi. Jadi menurut saya semuanya sudah bagus dan semoga ke depan rencananya tadi bisa dilaksanakan di sekolahnya Ibu Pipin dan semoga siswanya bisa lebih baik lagi dan bersemangat dalam belajar. Semoga itu yang kita harapkan ya Ibu Kornita dan Ibu Pipin. Baiklah, mungkin itu saja timbal balik dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.